selamat malam pemirsa. Selamat datang di iNewsroom. Bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka Newsroom kali ini, kami miliki informasi ponsel milik diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan belum ditemukan polisi hingga saat ini. Pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan ditemukan meninggal dunia dalam kondisi kepala dililit lakban kuning. Korban ditemukan dalam kondisi berpakaian kaos dan celana pendek serta badan ditutupi selimut di atas kasur. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisham Indradi mengatakan ponsel milik diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan belum ditemukan hingga saat ini. Penyidik telah memeriksa sejumlah lokasi seperti kamar indekos, kantor Kemlu maupun pusat perbelanjaan. Namun ponsel tersebut belum berhasil ditemukan. Belum. Tadi kami sampaikan kami tidak menemui hambatan dalam proses ini. Ya. Sebelumnya, Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengatakan pengungkapan ponsel tersebut seharusnya bisa menjadi petunjuk jejak digital Arya Daru Pangayunan sebelum meninggal dunia. Anam memandang penyebab kematian Arya Daru bisa disimpulkan dari hasil autopsi dan semua jejak digital seperti CCTV yang sudah dikumpulkan penyidik. Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi mengungkapkan sejumlah temuan dalam kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan. Selain wajah terlilit lakban, kepala korban saat ditemukan ternyata juga tertutup plastik. Polda Metro Jaya terus mendalami kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang jasadnya ditemukan di kamar kosnya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Juli 2025. Polisi pun mengungkapkan kondisi korban ketika ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik kemudian terlilit lakban warna kuning. Korban ditemukan di atas tempat tidurnya dengan tubuh tertutup selimut. Perlu kami sampaikan bahwa korban ditemukan dalam kondisi wajah tertutup plastik, kemudian terlilit lakban berwarna kuning di tempat tidurnya, kemudian tertutup selimut. Korban di atas tempat tidurnya ditemukan dengan menggunakan kaos dan celana pendek. Saat ini pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut. Sebanyak 15 orang saksi dari pihak keluarga, lingkungan korban hingga rekan kerja turut diperiksa. Polisi juga menggandeng sejumlah ahli untuk mendalami kasus kematian Arya Daru Pangayunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap fakta baru terkait tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di kamar indekosnya di Gondang Dia, Jakarta. Sebelum ditemukan tewas, korban terekam CCTV berada di rooftop gedung Kementerian Luar Negeri selama hampir 1,5 jam. Sejak ditemukan tewas pada 7 Juli 2025, penyebab kematian diplomat muda Kemlu Arya Daru Pangayunan masih belum terungkap. Polisi terus melakukan penyelidikan dengan melibatkan sejumlah ahli dari berbagai bidang, termasuk memeriksa rekaman dari sejumlah CCTV untuk melihat aktivitas korban sebelum ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Salah satu temuan yang disampaikan polisi yakni keberadaan korban di atas rooftop Kemlu pada malam sebelum kematiannya selama hampir 1,5 jam dengan membawa tas, namun kemudian korban ditemukan turun tanpa membawa tas. Polisi menyebut penyelidikan memakan waktu lebih lama karena sampel dan barang bukti diperiksa secara laboratorium. Polisi juga memeriksa 20 titik CCTV yang menggandeng sejumlah ahli. 7 Juli 2025 jam 21:43 sampai jam 23:09
atau sekitar 1 jam 26 menit, diduga korban berada di rooftop lantai 12 gedung Kemenlu. Kemudian penyelidik mendapatkan fakta bahwa berdasarkan pengamatan CCTV tersebut, awalnya korban naik membawa tas gendong dan tas belanja. Kemudian saat turun, korban sudah tidak membawa tas gendong dan tas belanja. Inilah fakta yang ditemukan. Rekaman CCTV tersebut melengkapi temuan kegiatan korban. Dengan berbagai barang bukti yang telah terkumpul, publik pun menanti terkuaknya fakta di balik kematian Arya Daru Pangayunan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, misteri kematian diplomat baru mengungkap sejumlah fakta baru, di antaranya. Polisi menyebut pada 7 Juli 2025 sebelum ditemukan tewas, korban sempat naik ke lantai 12 atau ke atap gedung Kementerian Luar Negeri. Korban diduga berada di atas kurang lebih selama 1,5 jam, yakni pada pukul 21.43 menit hingga pukul 23.09 menit waktu Indonesia Barat. Korban juga membawa tas gendong dan tas belanja saat naik ke rooftop. Namun saat turun, korban tidak terlihat membawa kedua tas tersebut. Polisi menyatakan kondisi kepala korban saat ditemukan terbungkus plastik dan terlilit lakban berwarna kuning. Dan penyidik juga telah memastikan jika posisi pintu dan jendela kamar korban terkunci dari dalam saat korban ditemukan tewas. Dalam kasus ini, polisi telah menyita 20 rekaman CCTV di lingkungan indekos korban, tempat-tempat yang pernah dikunjungi korban, hingga tempat kerja korban. Selain itu, polisi juga telah memeriksa 15 saksi dari lingkungan indekos, keluarga, rekan, dan juga pihak-pihak yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto divonis hukuman penjara 3,5 tahun penjara. Hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah dalam kasus suap serta perintangan penyidikan perkara Harun Masiku. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis terhadap Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto 3,5 tahun penjara dengan denda pidana 250 juta rupiah. Hasto terbukti bersalah melakukan tindak pidana suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sementara itu, Majelis Hakim juga memutuskan jika Hasto tidak terbukti melakukan perintangan penyidikan KPK dalam perkara Harun Masiku. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Hasto dengan pidana 7 tahun penjara dan denda sebesar 600 juta rupiah. 1. Menerima putusan. 2. Menolak dengan mengajukan upaya hukum. 3. Berpikir pada waktu 7 hari. Pemirsa, Hasto Kristianto divonis 3,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat malam, Hamzah. Poin menarik apa saja tadi pada saat vonis terhadap Hasto Kristianto? Ya, selamat malam Davi dan juga pemirsa. Terkait dengan sidang dari Hasto Kristianto yang merupakan Sekjen PDIP yang diduga terlibat dalam kasus suap pergantian antar waktu anggota DPR RI yang merupakan juga buronan Harun Masiku, ini sudah selesai pada sekitar pukul 16.30 sore tadi, di mana kami melihat bahwa persidangan ini berjalan hampir sekitar 2,5 jam, di mana hakim membacakan vonis kepada Hasto Kristianto yang hadir di persidangan ataupun di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, di mana Hasto ini divonis oleh hakim selama 3,5 tahun penjara dengan denda 250 juta rupiah dan subsidi kurungan penjara selama 3 bulan. Hal ini memang tidak cukup jauh, maksud kami cukup jauh dari tuntutan yang diajukan jaksa penuntut umum, di mana jaksa penuntut umum ini menuntut Hasto selama 7 tahun penjara dengan denda 600 juta rupiah karena diduga melakukan perintangan penyidikan dan juga
diduga melakukan suap terkait dengan pergantian antar waktu anggota DPR RI Harun Masiku. Selain itu kami melihat juga selama sidang vonis yang dijalani Hasto Kristianto ini banyak sekali massa yang hadir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, khususnya Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat ini untuk mendukung Hasto Kristianto, di mana terdapat ratusan massa yang hadir dan juga sempat menggaungkan Free Hasto. Hal ini dikarenakan memang pendukung ini menuntut agar Hasto dibebaskan karena dinilai tidak bersalah. Namun hakim ini justru memberikan hukuman selama 3,5 tahun penjara dengan denda sebesar 250 juta rupiah. Hingga kini kami juga masih memantau bahwa para pendukung ini sudah kembali sejak sore tadi, bahwa pendukung juga sempat menyambut keluarnya Hasto Kristianto dari ruang sidang untuk nantinya dibawa kembali ke tahanan. Kami belum menerima informasi apakah nantinya Hasto Kristianto bersama tim kuasa hukumnya ini akan mengajukan banding kembali untuk mendapatkan pengurangan masa hukuman. Sementara itu, Dapi. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, momen haru terjadi selepas sidang pembacaan vonis Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Hasto memeluk istrinya Maria Stefani Ekowati usai divonis 3,5 tahun penjara. Bu Maria. Bu Maria dulu. Panggil Bapak. Momen ini terjadi usai pembacaan vonis terhadap Hasto. Usai sidang ditutup, Hasto kemudian menghampiri istrinya Maria Stefani Ekowati. Mereka terlihat berpelukan tanpa banyak kata yang terucap. Diketahui Hasto divonis pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan serta denda sebesar 250 juta rupiah, subsidiar 3 bulan penjara. Mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo hadir dalam sidang vonis Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Ganjar duduk di baris kedua kursi pengunjung sidang. Di seberang kursi Ganjar hadir pula sejumlah elit PD Perjuangan seperti Adiana Pitupulu, FX Hadi Rudiatmo dan juga Jarod Saiful Hidayat. Keempatnya kompak mengenakan pakaian berwarna hitam. Usai pembacaan vonis 3,5 tahun, Ganjar Pranowo menghampiri Hasto Kristianto. Ganjar tampak menyalami dan memberikan semangat dan dukungan untuk Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemirsa, usai hakim vonis 3,5 tahun penjara kepada Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, pengamat politik Adi Praitno menyatakan hubungan antara kedua partai politik Gerindra PD Perjuangan akan hangat-hangat saja. 1. Menyatakan terdakwa Hasto Kristianto tidak terbukti secara sah dan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hasto Kristianto dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto divonis hukuman penjara 3,5 tahun penjara. Usai hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah memberi suap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 untuk Harun Masiku. Usai putusan vonis hakim kepada Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto sebagai terpidana kasus suap Harun Masiku, bagaimana kedekatan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Gerindra dan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PD Perjuangan yang selama ini sudah terjalin baik? Saya kira vonis Hasto hari ini terkait dengan kasus Harun Masiku itu tidak akan mengubah apapun terkait dengan hubungan politik antara Gerindra dengan PDIP, antara PDIP dengan pemerintahan hari ini. Meski beberapa waktu yang lalu banyak sekali spekulasi yang bermunculan, misalnya PDIP itu marah ketika Hasto itu ditetapkan jadi tersangka. Bahkan Hasto misalnya sempat dituntut 7 tahun penjara. Tapi dalam praktiknya banyak sekali event-event politik yang menunjukkan bagaimana hubungan politik antara Gerindra dengan PDIP baik-baik saja. Hubungan politik kedua partai Gerindra dan PD Perjuangan tidak akan mengubah apapun usai hakim menyatakan vonis 3,5 tahun penjara kepada Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto, dan hubungan antara kedua partai ini akan hangat-hangat saja.
Tim Liputan iNews melaporkan. Demi gaya hidup hedon, Satria, ex-marinir TNI Angkatan Laut terlilit utang. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Tetaplah di iNewsroom. Kita masih hidup. Dari berita yang disebarkan